Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita siang hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, di siang hari ini, di hari Minggu yang indah ini kita boleh kembali dipertemukan untuk kita mau lebih lagi datang di hadirat Tuhan siang hari ini. Dan sebelum kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini, saya akan berdoa. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan yang Tuhan beri. Siang hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu, membawa setiap pujian dan penyembahan kami Yesus, yang terbaik buat Engkau. Kami mau fokuskan setiap hati kami Tuhan. Kami mau fokuskan setiap pikiran kami untuk kami mau menyembah Engkau siang hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya lebih lagi atas ibadah kami. Engkau yang berotoritas lebih lagi atas setiap ibadah kami siang hari ini Tuhan. Dan kami mau rasakan setiap lawatan yang daripada Tuhan, melawat setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus setiap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga nanti kami boleh selesai ibadah Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami rindu Tuhan siang hari ini. Kami mau datang di hadirat-Mu Yesus, membawa setiap pujian kami Tuhan, membawa setiap penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan di tempat ini.
Tuhan hanya bagi Engkau saja Yesus. Biar setiap kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sungguh besar bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami mau terus percaya pada Engkau Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berjanji dan selalu menggenapi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang sungguh besar bagi hidup kami. Penyertaan-Mu selalu sempurna atas hidup kami Tuhan. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Kami bangga karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang besar seperti Engkau. Kekuatan iman kami akan membawa kami di dalam keberhasilan hidup kami. Oleh karena pertolongan-Mu itu akan bergerak ketika iman percaya kami datang kepada Engkau. Kami yakin dan percaya itu ya Allahku. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Bawa kami di dalam kebenaran-Mu sepanjang kebaktian ini. Sehingga anugerah-Mu Engkau nyatakan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Pagi menjelang siang ya. Saya berharap kasih karunia Allah tetap melimpah dalam kehidupan panjenengan. Ini bisa kita lihat dan bisa saya lihat panjenengan boleh rawuh saat ini dengan kondisi sehat. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan kalau kita lihat saudara, akhir-akhir ini bunyi sirine ambulan begitu menggetarkan dan mulai ada lagi. Ini kadang membuat hati kita tersayat dan miris. Tetapi mari, ini realita kehidupan yang saat ini terjadi. Mari kita berdamai dengan apa yang ada dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya berharap saudara tetap menjaga protokol kesehatan, amin, dimanapun kapanpun. Dan saat ini saya bahagia melihat panjenengan semua pakai masker. Ini bagian dari itu. Saya mengucap syukur untuk itu. Ya, tetap mengandalkan Tuhan. Dan di dalam situasi seperti ini saya juga berharap panjenengan menjaga diri dengan baik dengan protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, sudah sarapan? Ada yang belum? Ada yang sudah? Atau banyak yang sudah atau banyak yang belum? Saya tadi sudah sarapan Bapak Ibu. Gereja menyediakan sarapan untuk kebaktian yang kedua. Ini berkaitan dengan makanan saudara. Apa yang akan terjadi seandainya panjenengan ini misalnya tidak makan sepanjang 1 tahun? Kok sepanjang 1 tahun ya mesti mati gitu ya. Misalnya 3 hari gitu ya. Apa yang akan terjadi kira-kira kalau panjenengan misalnya tidak makan, tidak minum 3 hari. Bukan karena puasa, tetapi oleh karena ketidakadaan. Yang panjenengan rasakan apa kira-kira? Lemes. Lemes. Ya, lapar. Betul? Lapar. Haus. Kalau lapar itu luwe, ya. Tapi saya yakin ini bukan hanya sekedar luwe, telung dino ora mangan. Meningkat lagi sampai ke taraf keluwen. Ya, Pak ya. Bahasa Indonesiane kelaparan. Kalau haus juga begitu, enggak minum 3 hari, maka kemudian kita akan menjadi ngelak. Ya Pak ya, bukan hanya sekedar ngelak. Wong 3 dina ora ngombe kok, ngorong. Ya Pak ya, haus, lapar dengan sungguh-sungguh saudara. Dan apa yang saudara harapkan ketika saudara tidak makan dan minum selama 3 hari? Kira-kira yang ada di benak panjenengan apa? Makanan dan minuman. Nggih napa nggih? Ya Pak ya? Nah gitu loh. Masa dijak komunikasi meneng mawon ya. Yang kita butuhkan adalah makanan dan minuman. Kerinduan, kelaparan, kehausan yang begitu luar biasa. Merindukan makanan dan minuman. Nah kemudian seandainya kerinduan panjenengan itu terjawab, ada makanan. Apa yang terjadi dalam kehidupan panjenengan? Apa yang ada dalam perasaan Anda? Kira-kira apa? Apakah panjenengan sudah terhilangkan lapar dan dahaganya?
lagi nonton wis wareg. Seperti itu? Enggak ya? Betul toh nggih? Jadi minimal panjenengan sudah ada pengharapan. Puji Tuhan, enek manganan karo minuman. Coba kemudian kalau makanan dan minuman itu bukan hanya sekedar makanan dan minuman, gur sego karo tempe karo sambal kuwi wis mengucap syukur. Amin. Ya kan? Loh, sekarang itu saudara, sego sambel karo tempene dinyet-nyet karo sambele. Itu sudah luar biasa loh. Namanya makan tempe geprek. Ning nek mben enggak seperti itu, Saudara. Wong mangan karo tempe karo sambel kuwi melarat, ora duwe apa-apa. Ning sekarang enggak. Orang makan sambel karo tempe sing dinyet itu wis keren. Gitu kan Bapak Ibu? Nah, ini perubahan, ya perubahan seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak hanya seperti itu yang ada. Makanannya itu komplit. Enek sego rendang, sego rawon, kemudian apa? Soto Makassar yo enek gitu ya. Soto Makalus yo enek, ora gur kasar tok, halus juga ada gitu ya. Kemudian panggang ya. Kemudian apa lagi? Ada semuanya, minumnya komplit. Ya. Wis mangan ora mangan telung dino enek panganan komplit seperti itu. Bagi panjenengan yang bijaksana kemudian makan, dinikmati, dan akhirnya apa yang panjenengan dapatkan? Apa kira-kira? Kenyang, plong, puas, ya Pak ya? Panjenengan akan dipuaskan dengan itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya akan berbicara hal yang hampir sama, tetapi dalam hal rohani. Tetapi bagaimana nanti hal yang rohani ini memiliki dampak dalam kehidupan jasmani kita. Nanti kita akan belajar di situ. Jadi gereja memberikan satu tema untuk melanjutkan khotbah yang kemarin dari Matius 5, ucapan bahagia atau ucapan berkat yang dinyatakan oleh Kristus di atas bukit. Dan saya kebagian di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Ya. Nah itu, dan tema pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya berikan seperti ini. Kebenaran yang memuaskan. Bukan membebaskan saja, tetapi memuaskan. Jadi kebenaran yang memuaskan. Dasarnya diambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Next coba. Monggo diwaoske. Ketok pura, ndik mau ora ketok. Ora ketok ta urung tak ubah ini. Monggo. Enggak apa-apa. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya. Jadi yang ungu ini dipuaskan. Maaf tadi sudah saya ubah tetapi ini kelalen. Ya, tadi pagi juga enggak kelihatan, ya. Di laptop kelihatan bagus, di layar sini juga bagus, tapi di situ enggak kelihatan, enggak apa-apa. Nah, Saudara, mari kita mau melihat apa sebenarnya kata-kata yang tercetak berwarna itu maknanya, Saudara. Mulai dari berbahagialah, next. Ya, ini dia. Apa itu sebenarnya berbahagia, Saudara? Kalau ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Ya, keadaan, situasi senang, ya, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Hal-hal yang menyusahkan itu tidak ada, itu namanya bahagia, baik dunia akhirat. Ya, kalau lidah Arabnya dunia akhirat gitu ya Saudara. Karena saya lidah Indonesia ya akhirat gitu aja. Kemudian saya tambahi dengan jasmani rohani. Jadi ini Saudara yang saya kasih yang disebut dengan kebahagiaan, keadaan atau perasaan senang, tentram Saudara, terlepas dari segala yang menyusahkan, baik jasmani maupun rohani, itu yang disebut dengan bahagia. Makanya kemudian kalau situasinya bahagia, banyak orang yang bisa tertawa.
Karena apa? Ini loh saudara, tenang, tentram, senang, terbebas dari segala yang menyusahkan. Kenapa seringkali kita bersengut? Karena yaitu tadi kegendolan, atine ora tentrem Mas, atine ora seneng, piye masalah enek, wah ya itu enggak akan bahagia. Tetapi bahagia yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, Matius 5 ayat yang ke-6 saat ini mengindikasikan seperti ini artinya. Ya, senang dan tentram. Enggak ada yang menyusahkan, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, next, coba mari kita mau melihat arti yang berikutnya, yaitu lapar dan haus. Ya, lapar dan haus. Dalam ayat itu saudara, arti lapar, kalau saya ambil dari KBBI, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasa ingin makan. Itu dari Kamus Besar. Tetapi dalam firman itu bukan hanya ingin makan dalam tanda kutip, bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, tetapi sampai ini loh Bapak Ibu, keluwen. Ya. Keluwen itu berarti apa? Kerinduan makan yang luar biasa, sungguh-sungguh lapar. Itu namanya keluwen. Ya. Kemudian haus di situ diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerongkongan berasa kering ingin minum. Tetapi firman itu bukan hanya sekedar itu, tetapi sampai pada ngorong itu dalam bahasa Jawanya. Bukan hanya sekedar ngelak, butuh ngombe, enggak, tetapi ngorong saudara. Apa maknanya ngorong dan keluwen? Saudara benar-benar membutuhkan. Ya, membutuhkan. Ada suatu kesungguhan, kelaparan secara benar-benar dan haus secara benar-benar. Itu yang dimaksud di dalam apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Oke. Yuk, mari kita lihat ada keterangan lain enggak? Next. Nah, ini dia. Ketawis Bapak Ibu, kelihatan dari belakang? Saya yakin enggak begitu kelihatan. Ya, saya minta maaf ya. Besok nek rawuh ya, disi-disian. Ya, kemudian duduk di depan. Gitu ya Bapak Ibu? Karena ya saya maaf, ini sudah saya usahakan untuk bisa kelihatan dari belakang, tapi realitanya enggak begitu kelihatan, enggak apa-apa. Jadi ini maknanya adalah lapar dan haus yang teramat sangat Bapak Ibu dalam firman itu, ya. Sehingga bisa dikatakan juga sungguh-sungguh lapar dan haus. Itu maknanya saudara yang saya kasih. Oke, coba yang ketiga, ada kata apa di situ? Nah, ini dia, kebenaran. Nah, ini saya ungkap melalui bahasa aslinya, yaitu Yunani. Nah, ini saya pesan dulu kepada panjenengan. Kalau ada pembicara, kalau ada penyampai firman sedang mengutip bahasa aslinya, jangan kemudian dia apa saudara? Dihakimi sombong, sok Yunani. Tidak Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Jadi kadang siapapun yang khotbah, ya, hargai. Karena apa? Ia berusaha untuk mencari kata yang bisa dimengerti. Maka diambil aslinya kemudian diterjemahkan dari apa? Kamus yang ada ke bahasa yang kita mengerti Bapak Ibu. Ya. Jadi siapapun yang mengungkap memakai bahasa Yunaninya jangan sampai dihakimi sebagai suatu kesombongan, tidak Bapak Ibu. Jadi ini bukan untuk keren-kerenan enggak. Tetapi dalam rangka untuk apa? Apa sebenarnya makna kalimat itu? Dari aslinya Alkitab. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi di sini kebenaran itu dari bahasa dikahyosonai. Ini ya saudara. Artinya apa? Kebenaran yang bersumber pada Allah. Lah ini loh. Nek kita enggak buka dari bahasa aslinya, kita enggak akan tahu. Hanya kebenaran. Maksudnya kebenaran apa toh? Setelah dibuka, dibolehi, oh, kebenaran di sini adalah kebenaran yang bersumber pada Allah. Bisa dikatakan juga kebenaran ilahi, Bapak Ibu. Ya, coba ada keterangan lainnya? Next. Nah, ini dia. Sumber kebenaran ilahi itu ada di mana, Bapak Ibu? Kalau di sini, di mana? Di gereja bisa, asalkan gerejanya ada firman
Tuhan. Neng naik gereja setan ada kebenaran enggak? Enggak ada ya. Nah itu. Jadi di sini jelas bahwa sumber kebenaran ini adalah apa? Firman Tuhan yang kita ngerti. Yaitu apa? Alkitab itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat itu, berbahagialah orang yang haus atau lapar dan haus secara sungguh-sungguh akan kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran yang bersumber pada Allah, yaitu firman Tuhan, ya, yang ada di dalam Alkitab, maka akan dipuaskan. Ini yang terakhir, coba mari kita lihat. Next. Ini dia. Memuaskan itu dari bahasa asli kortetso. Maknanya apa saudara? Mendapat suplai makanan sampai berlimpah. Itu kortetso. Ya. Jadi siapa yang haus, yang lapar akan kebenaran, maka dia akan mendapatkan suplai makanan yang berlimpah. Kalau tadi saya ibaratkan di depan tadi ya, wis lapar, wis dahaga, benar-benar, maka kemudian apa? Kita merindukan makanan, maka kemudian ketika makanan itu apa? Ada datang secara melimpah dengan berbagai ragam dan kita menikmatinya, maka kemudian kita akan dipuaskan. Coba ada keterangan tambahan? Nah, ini dia. Bukan hanya semata-mata mendapatkan makanan, akan tetapi apa saudara? Mendapatkan makanan dan menikmatinya sampai Anda mendapatkan kepuasan, itu maknanya. Itu saudara. Jadi ketika saudara ngorong, saudara benar-benar keluwen dengan sungguh-sungguh akan kebenaran yang bersumber kepada firman Tuhan atau kebenaran ilahi itu, maka saudara akan mendapatkan kepuasan. Kalau saudara mau menghidupinya. Coba mari kita lihat next. Ya, coba saudara, ini dari ayat yang sama, tetapi saya kutip dengan apa? Terjemahan yang berbeda. Coba dibacakan. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Ya, next coba. Ini dia. Ayat ini berbicara mengenai sesuatu yang bersifat rohani, saudara. Ya, berbicara tentang kehidupan kerohanian kita. Ini dari terjemahan yang lain, dari bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang terungkap. Jadi barang siapa yang haus dan dahaga, bahkan lapar akan kebenaran firman. Kalau di sini diterjemahkan, orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Bukan hanya sekedar lapar dan haus, kemudian membiarkannya. Tetapi kerinduan yang kemudian diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan. Melakukan firman, menghidupi firman. Maka firman Allah mengatakan, Allah akan memuaskan mereka. Ini berbicara mengenai hal yang bersifat kerohanian. Nanti di akhir saya akan apa? Jelaskan. Kalau kita melimpah secara rohani ini, apa implikasinya? Apa dampaknya bagi kehidupan jasmani kita? Nanti kita akan lihat, saudara. Coba mari kita akan lihat selanjutnya. Ini dia kesimpulannya, saudara. Ini wis kesimpulan terus mulai no Mas ya. Ini saya naik keterangan tambahan. Oke, yuk coba kita lihat kesimpulannya. Jadi setiap orang percaya yang memiliki kerinduan yang mendalam, berarti lapar dan haus dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman dan selalu menjadikannya, firman itu maksudnya, sebagai dasar kehidupannya, yaitu menghidupi dan melakukannya, bukan hanya sekedar dibaca, maka ini yang akan menggerakkan Roh Kudus untuk bertindak, memampukan setiap orang percaya menemukan jalan keluar
bagi permasalahan hidupnya. Dengan demikian maka kita akan dibawa dalam kepuasan hidup yang sejati itu. Ini maknanya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Ini loh Bapak Ibu. Dan di sini saya tulis, itu yang akan Roh Kudus bergerak untuk memberikan pertolongan. Apa ini hubungannya? Jadi ketika kita lapar, dahaga, haus akan kebenaran firman, kemudian firman itu kita lakukan, kita hidupi, ini akan menggerakkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita untuk memberikan apa? Pertolongan. Sehingga akhirnya firman itu tidak hanya menjadi logos, firman tok, tetapi menjadi rema. Berarti apa? Firman yang dihidupi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu akan berkuasa memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita. Amin. Amin. Ya. Mungkin ini efek belum sarapan. Karena saya sudah sarapan, makanya saya apa? Makantar-kantar gitu ya. Rodok berapi-api gitu ya, Saudara. Oke, yuk, mari kita akan lanjutkan. Ini dia. Ada firman Tuhan, kenapa tadi saya katakan menggerakkan Roh Kudus. Coba mari kita lihat dari Mazmur 37 ayat 5. Monggo dipun waos. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia ini siapa kira-kira? Ia itu siapa? Allah. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita, pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan ini piye to, Mas? Kalau ini misalnya saya sedang sandar begini, ya. Dan kemudian ini diambil, tapi saya masih bisa seperti ini, itu enggak pasrah bongkoan. Berarti masih ada kekuatan diri saya yang menopang diri saya. Neng ketika saya seperti ini dan kemudian ini diambil, mimbar ini diambil dan saya jatuh, itu namanya pasrah bongkoan. Pasrah secara total, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan secara total. Dan apa saudara? Percayalah kepadanya termasuk di dalamnya firman-Nya. Maka Allah akan bertindak di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Ya. Efek belum sarapan. Amin. Dadak dikongkon amin. Ya itu dia. Ya. Oke, coba yuk kita next selanjut. Monggo dipun waosaken, Mbak. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman bermanfaat untuk mengajar, Bapak Ibu. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Tuhan maksudnya. Firman itu bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Berarti apa? Kalau saudara menyadari kehidupan panjenengan berada di dalam kesalahan, saudara akan ditegur oleh firman itu. Kamu dalam situasi salah. Makanya artinya apa? Gedebak, gedebuk, begitu kan? Ya. Berarti firman sedang menegur. Kemudian memperbaiki kelakuan. Kalau saudara membaca firman dan kemudian firman mengatakan apa? Lakukan. Karena firman berusaha untuk apa? Memperbaiki yang salah tadi. Bahkan bukan hanya itu saudara, mendidik orang di dalam kebenaran. Ini kekuatan firman. Dan sama dengan Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Kristus ketika Kristus naik ke surga. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan memberikan kepadamu, membawa kamu di dalam seluruh kebenarannya Allah. Saudara yang saya kasih, jadi ketika saudara ngorong, saudara haus, saudara lapar akan kebenaran firman, dan kemudian saudara menghidupinya, firman itu saudara jadikan sebagai landasan kehidupan saudara, saudara dipuaskan. Karena apa?
Ini loh, firman mampu membawa saudara menyelesaikan permasalahan saudara, bahkan saudara akan dibawa di dalam seluruh kebenaran Allah, dan itu bukan dari kuasa saudara, karena di sini yang bertindak adalah Allah sendiri. Amin. Amin. Ini yang terjadi. Makanya saudara, akhir-akhir ini gereja berusaha untuk mensuplai panjenengan dengan sarapan rohani. Para pintas diajar untuk membuat renungan harian dan dikirimkan kepada panjenengan. Ya, amin. Iya kan? Iya kan? Ya. Ada yang iya, ada yang tidak. Enggak apa-apa. Besok yang tidak masuk ke sel. Ngaten nggih? Nanti kalau panjenengan masuk ke sel mesti ditekoni karo pemimpin sele. Nomor HP ini pun pinten. Ngopo tau arep njilih duwite paling jangan segitu ya. Jadi kalau pintas panjenengan nekoni jenengan tentang nomor HP itu maksudnya sesuk tak kei sarapan rohani. Gitu loh ya. Setiap pagi ada renungan harian. Dengarkan. Ini juga untuk menolong bagi panjenengan yang sepuh-sepuh yang tidak bisa membaca. Tinggal klik mendengarkan. Orang di HP, saya yakin dalam keluarga itu pasti ada salah satu memiliki HP. Ya. Nah itu. Karena ini penting Bapak Ibu. Jadi firman itu kalau saudara inginkan dengan sungguh-sungguh. Nah kenapa mesti harus ada kesungguhan hati Bapak Ibu? Inilah kehendak bebas yang saudara miliki. Allah itu rindu, kehendak bebas saudara itu saudara gunakan. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 28 itu kan berbicara mengenai mandat pembangunan, mandat budaya. Bagaimana Allah telah memberkati saudara dan saudara diberi kuasa untuk mengelola bumi ini. Saudara dijadikan sebagai partner. Partner itu keberadaannya sejajar, saudara. Saudara itu partnernya Allah, sadari itu. Maka kemudian di dalam pengelolaan dunia ini termasuk di dalam apa? Kehidupan panjenengan. Panjenengan itu tidak celuluk, tidak meminta kepada Allah, Allah tidak akan bergerak. Karena apa? Ingat, panjenengan ini diciptakan lebih dari yang lain. Apa to abote Gusti Allah nyun pangapunten, kula pasrah bongkoan bab masalah kula niki. Apa to salahnya minta seperti itu? Karena kalau saudara tidak memintanya, Allah pun tidak akan bergerak. Karena konsensusnya seperti itu. Mandat itu sudah diberikan kepada kita. Makanya di dalam mandat itu meskipun di dalam ayat 26-27 saudara diciptakan segambar dengan Allah, saudara memiliki image-nya Allah yang disebut dengan imago Dei. Saudara memiliki gambaran yang sama dengan Allah. Tetapi Allah sudah membawa saudara menjadi partnernya. Kehendak bebas saudara harus saudara gunakan. Untuk apa? Untuk meminta kepada Tuhan. Ini loh saudara, ojo gur meneng wae. Nek butuh sambat karo Gusti Allah. Adukan semua apa yang menjadi kebutuhan panjenengan. Dengan demikian maka kemudian apa? Channelnya Allah itu akan melihat sinyal yang dari panjenengan yang saya sebut dengan kehendak bebas itu. Tadi pagi saya mencontohkannya Petrus ketika Yesus berjalan di atas air. Siapakah engkau Tuhan? Kan begitu ya. Karena bingung semuanya. Dan kemudian inilah aku. Kemudian Petrus ngomong apa saudara? Kalau engkau Tuhan kamu, kalau engkau itu adalah kamu Tuhan, suruhlah aku berjalan ke arahmu. Dan kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ini loh. Ini ada sinyal dari Petrus. Kenapa tidak semua murid yang 12 yang ada di perahu itu bisa melakukan kabeh? Karena saya ngirim sinyal hanya Petrus. Itu loh saudara. Kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan. Berjalanlah kepadaku. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Apa meneng wae? Melangkah, melaku saudara. Imannya luar biasa. Dan sinyal yang kecil tadi, kehendak bebasnya itu yang membawa apa? Membawa Kristus menangkapnya.
melaku ini berjalan. Meskipun akhirnya apa? Setelah sampai hampir dekat nonton kiwa tengen, mbake gede. Terus apa yang terjadi saudara? Imannya hancur. Dan ini loh, termasuk di dalamnya Sakeus. Ya, Sakeus itu datang dengan kehendak bebasnya. Saya yakin dan percaya saudara, ada banyak orang yang rindu melihat Tuhan Yesus. Sama seperti Sakeus. Aku kepengen nonton, tetapi apa? Kehendak hati, kehendak bebasnya itu diwujud nyatakan dalam tindakan sampai menek pohon ara. Sinyal itu kehendak bebas itu ditangkap oleh Kristus. Hei engkau Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan ke rumahmu makan bersama dengan engkau. Ini loh saudara. Harus haus, harus lapar terhadap kebenaran firman. Ini adalah sinyal kecil kehendak bebas saudara yang akan ditangkap oleh Tuhan bahwa engkau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan saudara. Harus ada kerinduan yang mendalam akan kebenaran firman itu. Hidupi, maka Tuhan akan melegakan, memuaskan saudara, memberikan jawaban kepada saudara. Jangan hanya sekedar membaca yang didasari adanya suatu kerinduan yang mendalam. Karena aku rindu bertemu dengan engkau melalui kebenaran firman-Mu. Aku rindu menerima jawaban yang dari engkau pada saat ini. Kerinduan ini yang Tuhan akan tangkap sebagai kehendak bebas dari saudara. Amin. Coba mari kita lihat selanjutnya. Ini dia. Lantas ini yang saya katakan tadi. Apa dampak? Nah, ini keliru ini. Ini karo ngantuk iki sing. Dampet ki opo? Maksudnya dampak, ya dampak. Dampak itu pengaruh. Basa sing rada mentereng sing pinter bahasa Inggris impact. Salah apa ora mbuh? Kok ganti benerke Mbak Riwanti, ya. Ada dampak. Apa dampak dari orang yang telah dipuaskan jiwanya atau dipuaskan kerohaniannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa dampaknya? Gitu loh saudara. Sakwise panjenengan itu benar-benar mengandalkan Tuhan dengan haus dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara mendapatkan kepuasan. Lantas apa itu dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba next. Ini dia. Tiwa skema. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati itu berbicara apa Bapak Ibu? Pusat kendali hidup. Hati itu berbicara noos, pusat kendali hidup. Dan saudara tahu, kita menjaga hati itu dengan apa? Hati hanya bisa dijaga dengan kebenaran firman Tuhan. Dari pusat kendali hidup, dari hati itu akan terpancar kehidupan saudara. Melalui apa? Perkataan saudara, melalui tindakan saudara, melalui tingkah laku saudara, bahkan melalui keputusan saudara. Jadi kalau saudara sudah dipuaskan secara rohani, ya, jiwa saudara dipuaskan, rohani saudara dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang akan keluar dalam kehidupan saudara itu adalah firman. Baik melalui perkataanmu, orang yang sudah dipuaskan secara rohani tadi, karena menghidupi firman, gak mungkin perkataannya akan keluar kata-kata apa saudara? Kebun binatang, kasar, menyakitkan, dan lain sebagainya. Kalau toh sampai keluar kata mungkin membuat hati nyelekit, mungkin itu dalam rangka membawa saudara, menegur saudara, supaya saudara berubah. Bisa jadi seperti itu. Tingkah laku saudara pun menjadi tingkah laku yang diwarnai oleh kebenaran firman. Itu dampaknya saudara. Bahkan keputusanmu. Kalau tadi saya katakan, kalau misalnya panjenengan menjadi seorang pemimpin,
kemudian saudara membuat keputusan yang ngawur, apa yang akan terjadi? Ya, organisasimu akan hancur, Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara membuat keputusan oleh karena kerohanian saudara, oleh karena hati saudara yang terjaga oleh karena firman, pikiran saudara yang juga merupakan pusat kendali hidup itu dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, maka keputusan saudara itulah keputusan yang benar. Itu nek pemimpin. Lah nek sing bakulan, ya ngono uga. Semuanya, termasuk panjenengan yang sekolah dan lain sebagainya. Anda memutuskan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Tadi pagi saya katakan, hati-hati dengan keputusanmu saat ini. Karena keputusanmu saat ini akan mempengaruhi masa depanmu. Tetapi keputusanmu saat ini juga akan mempengaruhi masa lalumu. Iya Pak ya? Oh, ini rada bingung ya kita. Ya betul. Bu guru mudeng. Nek liyane rada bingung kita. Ayo dicontohke. Gandeng ini ada pria-pria, kalau tadi saya ngambil wanita, ini pria-pria aja. Sing perkasa-perkasa, oh iya nek sing anyar. Sing rada tuwek ora usah melu. Padha karo aku. Sing nom-nom, ayo le, Cah Bagus Wahyu, terus apa iki? Niko karo iki Lingga, sing rada tuwek mburi Mas Agung rasa melu. Ora apa-apa. Engko ora dijajakke. Oke. Kowe sing dhuwur dhewe ning kono, kowe sing ning tengah kene. Kowe sing rada ora dhuwur, nek aku ngomong rada pendek aku ditempiling ya kan gitu ya. Nah, ini di sini. Oke. Ini sebagai gambaran. Mas Niko menjadi masa lalu, ya. Terus mesake. Terus Mas Lingga ini masa saat ini, ya. Terus Mas Wahyu ini masa yang akan datang. Terutama ini adalah masa yang akan datang dan idaman bagi bojone, intimo bojone. Ya, ini hanya sebagai contoh. Misalnya begini. Saya katakan tadi bahwa keputusanmu hari ini akan mempengaruhi masa depanmu dan akan mempengaruhi masa lalumu. Makanya keputusan itu penting. Saya membuat keputusan di sini. Ini adalah masa sekarang. Saya membuat keputusan di sini. Perjalanan saya ke masa lalu atau ke masa depan Bapak Ibu? Ke masa depan, berarti saya tidak ke sana tetapi ke sini, ya. Kemudian saya memutuskan sesuatu di sini, jebret sudah saya putuskan. Pakai akte notaris misalnya kayak gitu ya. Kemudian saya berjalan, jebret ini ya, sampai ke masa depan. Berarti keputusanku sudah sampai di masa depan. Ya Pak ya? Keputusanku tadi menentukan masa depan, ya kan? Misalnya keputusan saya tadi benar di sini. Karena saya sudah ada di masa depan. Keputusanku mempengaruhi masa depan. Tetapi masa yang sekarang yang saya tinggalkan tadi ke depan, ini menjadi masa apa Saudara? Menjadi masa lampau saya. Menjadi masa lalu saya. Kalau Mas Niko, masa lampau saya. Ini masa lalu saya. Sekarang mudeng ya? Apa yang Saudara putuskan di sini akan mempengaruhi kehidupanmu pada masa yang akan datang, tetapi juga akan mempengaruhi kehidupanmu masa yang lampau atau yang lalu, karena Saudara tinggalkan. Mudeng ya? Jelas? Oh ya, orang nek sing muni blas gitu kok. Berarti benar. Dong? Ah ya, orang nek sing muni blong, berarti benar. Matur nuwun, ya. Nah ini loh Saudara, makanya membuat keputusan hati-hati. Ya. Karena keputusanmu hari ini akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di depan dan masa lalumu. Dan juga akan berpengaruh kepada orang-orang yang Saudara pimpin kalau Saudara memimpin. Hati-hati. Makanya Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dampaknya seperti itu kalau Saudara ngorong. Kalau Saudara lapar akan kebenaran. Yaitu kebenaran yang berdasarkan firman. Dan Saudara melakukan firman itu, Saudara akan mendapatkan kepuasan hidup. Saudara akan dibawa di dalam keputusan yang benar. Coba, mari kita mau melihat lagi. Bukan hanya itu Saudara. Mari dibacakan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengatakan, jangan kamu hidup serupa dengan jalan pikiran dunia ini. Ya. Karena dunia ini sesat. Tetapi apa? Di sini dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu pikiran. Tadi sudah saya katakan pikiran dan hati. Kalau pikiran itu thought sing bahasa Inggrisnya apa? Ya, aku rapi kok. Ya. Kemudian hati itu heart. Salah satu terjemahannya itu adalah batin. Jadi sama sebenarnya. Nah, ini kalau diselidiki terus nanti kita akan masuk ke dalam manusia itu terdiri dari dikotomi. Itu pengajaran Tuhan Yesus. Ya, tubuh dan jiwa. Tetapi Paulus mengatakan trikotomi. Tubuh, jiwa dan roh. Lah mana yang benar? Semuanya benar. Ya, saya tidak akan masuk ke situ. Nanti berkaitan dengan ini nanti silakan saudara kalau sepatu sudah dibuka nanti masuk ke situ dijelaskan di situ. Ya. Jadi intinya saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, budi ini adalah pikiran kita yang merupakan pusat kendali hidup kita. Nah, sekarang yang mampu mengubahkan pikiran kita itu apa, saudara? Kalau saudara tadi baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu akan apa? Bermanfaat untuk mengajar, menegur, kemudian apa? Memperbaiki kelakuan, bahkan apa? Membawa orang di dalam kebenaran Allah. Jadi yang mampu mengubahkan budi kita ini apa, saudara? Yang mampu memubahkan pikiran kita, mengubahkan pikiran kita itu hanya firman, saudara. Maka kemudian penting kalau kemudian saudara itu benar-benar haus, benar-benar lapar akan kebenaran yang berdasarkan kebenarannya Allah, yaitu firman Tuhan, karena saudara akan mendapatkan kepuasan. Loh lah iya. Kenapa? Coba mari kita lihat. Kalau budimu itu sudah dipengaruhi atau diubah oleh firman, maka saudara akan mampu apa? Ini loh. Saudara akan dibawa oleh Allah untuk mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara dalam pusat kendali hidup saudara, saudara akan dimampukan melalui kebenaran firman itu untuk apa? Beda nih. Oh, ini gaweane setan nih, ora tak ikuti. Oh, ini Gusti Allah sing ngersake. Dan saudara akan sampai kepada kesempurnaan Allah. Jalan sempurna yang Allah telah sediakan. Amin. Ini loh saudara implikasinya. Ini hubungannya. Jadi kalau saudara setiap hari benar haus dan dahaga oleh karena kehendak bebas saudara, merindukan dengan sungguh firman dan kemudian menghidupinya, saudara benar-benar akan dipuaskan. Implikasinya dengan kehidupan saudara, saudara akan berjalan di dalam kebenarannya Allah. Saudara akan dimampukan bertindak, berlaku, berucap, dan memutuskan sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Nah ini loh saudara, hidupi kebenaran Allah, hidupi kebenaran firman Tuhan. Setiap saat dan setiap waktu. Rindukan kebenaran itu setiap waktu. Biarlah kebenaran firman itu membebaskan saudara, memuaskan saudara. Saudara mendapatkan satu jalan keluar dari Allah. Ingat itu saudara dan lakukan itu. Kita akan pujikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati saudara.
Engkaulah Raja yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Yesus berdaulat dalam kehidupan kita, Dia yang akan mampu mengendalikan seluruh kehidupan. Dia yang akan memberikan jalan keluar berdasarkan kebenaran firman itu. Kita akan ulangi dari depan. Ku rindu setiap waktu. Nyatakan ini sebagai ungkapan hati dan janji untuk senantiasa dengan haus, dengan lapar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran firman. Biar kita dipuaskan hidup kita. Allah memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan yang dikendalikan oleh Allah, kehidupan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bertindak di dalam kehidupan kita melalui keputusan, melalui setiap tindakan, perkataan. Amin. Katakan bersama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat dalam hidup kami. Raja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Seberkah. Amin. Katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Andalkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat hati yang berbahagia. Berlimpah-limpah. Sama seperti halnya Yabes, manusia biasa yang datang kepada Engkau, tetapi Engkau menjawab doanya. Engkau memberkati jemaatmu. Engkau sendiri yang akan campur tangan di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, di dalam studinya Engkau bawa, di dalam keberhasilan dan keberuntungan. Bahkan tongkat dan katamu itu selalu melindungi, menyertai, membingkai, sehingga mereka terlepas dari segala mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kuasa darah-Mu membungkus, menutupi mereka satu persatu, sehingga mereka kalis dari segala sakit penyakit yang datang kepada mereka. Pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu ada di dalam kehidupan mereka. Sama seperti halnya Yabes yang manusia biasa itu, Engkau dengarkan dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Kami mengimaninya itu ya Allah. Amin. Engkau mendengarkan dan menjawab doa kami. Cobanya dikasih Tuhan, tegakkan tangan-Mu untuk menerima berkat dari Allah. Ya, haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Engkau akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepian aliran air, di mana engkau akan merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air itu. Daunmu tetap hijau, kekeringan di luar sana boleh terjadi, tetapi engkau tidak akan pernah mengalaminya, dan engkau tetap menghasilkan buah. Saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Allah akan bertindak di dalam setiap sisi kehidupanmu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu melindungi, menyertai, memberikan jawaban bagi kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, saya mewakili Jemaat GSKI Danayu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Sudarmono yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Sebelum kita akan meninggalkan gedung gereja, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama, Komsel saat ini masih belum dilaksanakan dan masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari gereja. Yang kedua, ibadah tunas remaja diadakan setiap hari Jumat jam 4 sore bertempat di gereja. Yang ketiga, ibadah komisi orang muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Dan dimanapun kita berada, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menjaga jarak. Demikian beberapa pengumuman dari gereja, dan saya akan memandu Bapak Ibu Saudara untuk boleh keluar dari gedung gereja.